Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alvina Nurtiara dengan NIM 273240067 dari program studi manajemen pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai jalan pencerahan. Yang pertama ada pendidikan yang membebaskan. Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan seharusnya bersifat membebaskan, bukan menindas. Pendidikan membebaskan berarti pendidikan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mempertanyakan realitas sosialnya, dan mengambil peran aktif dalam mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Pendidikan bukanlah proses memindahkan informasi dari guru ke murid, tetapi dialog dua arah yang mendewasakan kedua belah pihak. Pendidikan yang membebaskan tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir. Ini berarti menumbuhkan daya nalar, refleksi, dan keberanian untuk berbeda pendapat. Dengan cara ini, pendidikan menjadi sarana emansipasi sosial yang mengangkat martabat manusia. Selanjutnya, pendidikan karakter sebagai pilar pencerahan. Pendidikan tidak akan bermakna tanpa pembentukan karakter. Indonesia saat ini menghadapi krisis integritas, mulai dari pejabat korup hingga kekerasan di sekolah. Semua ini mengindikasikan kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam semua aspek kurikulum dan kegiatan sekolah, bukan hanya sebatas mata pelajaran tersendiri. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, toleransi, dan kerja keras harus menjadi budaya hidup di sekolah dan keluarga. Hanya dengan pendidikan karakter yang kuat, kita bisa menciptakan generasi penerus yang unggul secara moral dan intelektual. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan inklusif dan berkeadilan. Pendidikan yang mencerahkan adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena ia lahir dari keluarga miskin, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki kebutuhan khusus. Negara wajib menyediakan sistem pendidikan yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Inklusivitas ini harus tercermin dari kebijakan pendidikan, perekrutan guru, desain kurikulum, dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkeadilan akan melahirkan masyarakat yang toleran, demokratis, dan cinta damai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan spiritual dan kontekstual. Pencerahan sejati bukan hanya soal intelektual, tetapi juga spiritual. Pendidikan di Indonesia harus mampu menyentuh sisi spiritualitas peserta didik, membangun kesadaran atau keberadaan Tuhan, dan menanamkan rasa tanggung jawab sebagai manusia yang memiliki tugas moral. Pendidikan harus membawa manusia lebih mengenal dirinya, sesamanya, dan Tuhannya. Nah, di samping itu, pendidikan juga harus kontekstual, berakar pada budaya lokal, namun terbuka terhadap perkembangan global. Peserta didik harus diajak mencintai tanah air, memahami sejarah dan kebudayaan bangsanya, sembari tetap kompetitif di kancah internasional. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjawab berbagai krisis kehidupan yang tengah melanda masyarakat. Pendidikan belum mampu secara efektif menciptakan manusia yang utuh, yakni mereka yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan tangguh secara moral. Fenomena krisis moral, ekonomi, dan sosial merupakan cerminan dari sistem pendidikan yang belum berorientasi pada perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban publik. Ketimpangan akses, kualitas tenaga pendidik, serta lemahnya kurikulum yang berorientasi pada pembentukan karakter semakin memperburuk kondisi tersebut. Namun demikian, pendidikan harus tetap memiliki potensi besar sebagai jalan pencerahan. Jika dikelola secara tepat dan manusiawi, pendidikan dapat menjadi sarana transformasi sosial yang membebaskan manusia
dari belenggu kebodohan dan ketidakadilan. Untuk itu, paradigma pendidikan perlu digeser dari yang bersifat mekanistik dan administratif menuju pendekatan yang humanistik, inklusif, dan transformatif. Pendidikan harus membuka ruang dialog, membangun kesadaran kritis, dan menumbuhkan nilai spiritual serta tanggung jawab sosial bagi seluruh peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.